Berdiri cepat. Di. Rumah milik Nasirun, warga di Desa Kaliwungu, Cilacap, Jawa Tengah, yang jadi tempat usaha toko kelontong dan agen BRI Link, diberi garis polisi oleh petugas. Rumah ini jadi sasaran keganasan perampok akhir Maret lalu. Pemilik warung dan satu orang warga terluka akibat ditembak perampok. Aksi perampokan dan penembakan itu terekam kamera warga. Rekaman warga ini memperlihatkan aksi perampok bertopeng di depan toko milik Nasirun. Seorang warga dibanting di pinggir jalan oleh pelaku dan terdengar suara letusan senjata api. Warga sekitar pun tak berani mendekat saat ketiga pelaku melarikan diri dengan sepeda motor. Dua korban, yaitu Nasirun dan Gunawan, tampak tergeletak di jalan dengan luka tembakan di kaki. Kepolisian menjelaskan pemicu timbulnya jatuh korban dalam perampokan ini. Pemilik toko melakukan perlawanan dan itu di luar prediksi mereka sebenarnya bahwa pemilik toko akan melakukan perlawanan karena sebelumnya dia sudah melakukan tembakan peringatan yang dipikir oleh para pelaku ini akan mengedownkan dari mental pemilik warung, tapi ternyata tidak. Dari keterangan warga, setelah ketiga perampok melancarkan aksinya dan melarikan diri, tak lama berselang, ketiga pelaku kembali lagi dan langsung masuk ke dalam toko, mengambil perekam CCTV yang ada di dalam toko. Aksi perampokan ini membuat kepolisian meradang. Tim penyidik pun diterjunkan ke lokasi perampokan untuk melacak dan memburu para pelaku perampokan. Dari hasil olah TKP itu kita di sana menemukan proyektil dan dari situlah bahwa kami menduga senjata yang digunakan para perampok ini tuh benar-benar senjata api, bukan airsoft gun seperti yang kami dengar di awal. Dari sejumlah barang bukti dan petunjuk yang ditemukan polisi, perburuan pada pelaku perampokan pun dimulai. Secara eksklusif, tim telusur TV One mendapatkan rekaman amatir penangkapan salah satu tersangka perampokan. Dan inilah detik-detik saat kepolisian dari Satreskrim Polresta Cilacap bersama Jatanras Polda Jawa Tengah menangkap Sarwanto alias Iwan, salah satu anggota komplotan perampok. Kita mau sempil. Lempar sempil. Tahan ke belakang, tawan. Iwan ditangkap saat sedang berada di rumah temannya di Buai Madang Timur, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Ayo. Kamu siapa? Nanti. Mana? Kucur. Gimana? Siapa? Gimana, Kak?
Di rumah ini, polisi kemudian mencoba mencari barang bukti berupa senjata api yang digunakan saat merampok dan menembak korban pemilik toko. Dari tangan Iwan, polisi berhasil menyita beberapa pucuk senjata api lengkap bersama amunisi. Pada saat kita tangkap Iwan itu bersama temannya itu, mereka di situ kita dapatkan mereka ada 3 senjata api di sana beserta amunisinya. Belakang mas. Belakang. Iwan kemudian dibawa ke mobil untuk diinterogasi dan menunjukkan di mana lokasi temannya berada. Enggak duduk di situ. Gini. Tempat gimana tuh Pak tenan. Ya ora usah Pak, enggak apa-apa. Ya Allah. Di sana lu bukan Melayu. Mana uangnya? Mana uangnya? Mana di tenggi? Mana di tenggi? Pengungkapan tersangka aksi perampokan yang terjadi di Cilacap, Jawa Tengah kini telah terkuat. Kepingan fakta mengungkap satu persatu tersangka hingga otak dibalik aksi perampokan itu. Lalu siapa sebenarnya dalang dibalik aksi perampokan itu dan apa motifnya? Tiarap. Setelah melakukan penyelidikan terhadap 3 pelaku perampokan di Cilacap, polisi berhasil mengidentifikasi salah satu tersangka. Dia adalah Sayun alias Buang yang diduga pergi ke Pandeglang, Banten setelah melakukan aksi perampokan. Kami berangkat ke Banten setelah mendapatkan informasi dari yang lain bahwa salah satu terduga ini nih ada yang pernah dia bekerja di Banten. Makanya kami ke sana ke Banten, kemudian melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Kemudian setelah itu kita bawa mereka ke Polsek Tiga Raksa, dan di situ kita interogasi lah. Dari Sayun itu atau alias Buang itu barang buktinya itu HP sama sisa uang yang masih ada di Dana, di aplikasi Dananya dia. Dari Banten, tim Satreskrim Polresta Cilacap bersama Subdit Jatanras Polda Jawa Tengah kemudian bergerak ke Kabupaten Oku Timur untuk mencari 2 pelaku lain. Di Buai Madang Timur, Kabupaten Oku Timur, tim gabungan dari Polresta Cilacap dan Jatanras Polda Jawa Tengah berhasil menangkap Sarwanto alias Iwan. Kamu siapa? Nanti. Kucur. Di siapa?
Dari tangan Iwan, polisi berhasil menyita beberapa pucuk senjata api dan juga amunisi. Oke, siap berapa, Pak? Siap berapa, Pak? Oke, siap 2 ya. Senjata api mereka beli. Informasi yang kami dapat itu ada di daerah Lampung, dan harganya itu satu pucuknya itu 3,5 juta. Itu beserta amunisinya bang, apa gimana? Ya, beserta amunisinya itu. Dari Iwan, pengembangan kasus terus berlanjut. Polisi kemudian bergerak ke Semendawai, Suku 3, Kabupaten Oku Timur. Di sini polisi berhasil menangkap Sugiono alias Kowo saat sedang berada di kediamannya. Baru dari Iwan kita mengetahui lokasinya Sugiono. Dia itu ada di Semendawai, dia di Semendawai. Kemudian kita juga sama-sama dengan tim ke sana, dan kebetulan Sugiono pada saat itu ada di tempat bapak angkatnya. Nah, setelah kita ke sana sempat tim itu mengejar Sugiono karena pada saat itu dia melarikan diri, dan akhirnya dia bisa ketangkap sama tim. Kemudian kalau di tempatnya Sugiono, kita dapatkan satu senjata api beserta amunisinya. Sugiono alias Kowo diketahui merupakan otak di balik aksi perampokan. Lalu bagaimana hubungan antara ketiga tersangka? Benarkah mereka adalah residivis komplotan perampok? Sugiono ini dengan saudara Buang ini adalah teman lama karena pernah terlibat dengan beberapa kasus yang sebelumnya, seperti perampokan toko emas di Purbalingga 2012, kemudian Sugiono juga pernah ditangkap di Bekasi terkait dengan kepemilikan senjata api di sana 2018. Dari apa yang dia dapatkan dari toko agen tersebut, yang dia bawa itu sejumlah sekitar 30-an juta. Jadi hasil itu mereka bagi 3. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh dari Oku Timur, tim gabungan Jatanras Polda Jawa Tengah dan Satreskrim Polresta Cilacap tiba di Polda Jawa Tengah bersama ketiga tersangka. Ketiga tersangka terpaksa dilumpuhkan karena membahayakan saat mencoba kabur dalam perjalanan. Ya Bapak. Mana anggota kita? Ini semua. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi kemudian ikut hadir mengapresiasi anggotanya yang baru saja berhasil menangkap para pelaku. Pada saat menjelang puasa maupun lebaran, maka kejahatan akan meningkat, terutama bagi masyarakat-masyarakat yang kebutuhan. Sing biasanya maling jadi maling, apalagi yang maling beneran, gitu loh. Untuk mengetahui lebih jelas seperti apa peristiwa perampokan itu dilakukan, Polresta Cilacap melaksanakan rekonstruksi.
Dalam rekonstruksi ini, ada 24 adegan yang diperagakan para pelaku. Jadi untuk sepeda motor, pada saat aksi setelah selesai, salah satu kendaraan berupa Astia Grand ini dijual Rp700.000 untuk biaya melarikan diri ke Banten. Kemudian yang satunya lagi, Honda Beat ini dititipkan anaknya yang berada di Pangandaran. Kami pun bertanya pada Sugiono, otak perampokan yang juga eksekutor pemilik toko, terkait tindakannya merampok dan mengeksekusi pemilik toko. Tadinya saya nggak mau Pak di Cilacap. Ada target lain selain Cilacap tadinya? Nggak ada, cuma nggak ada lagi. Saya udah mau pulang ke Sumatera. Jadi akhirnya saya putusin yang punya Panasonic itu Pak. Lalu apa target barang yang dicari? Apa barang apa sih yang kalian incar? Uang Pak. Uang, paling utama uang? Iya Pak. Ada barang lain kah? Nggak ada. Nggak ada. Apa alasan kamu merampok? Ya bantu saudara buang itu banyak utang Pak. Sekarang ini adalah masa yang tanda petik ideal bagi maraknya aksi-aksi kejahatan serupa, yaitu kejahatan properti. Kenapa? Inilah masa ketika mungkin para bandit atau calon bandit membayangkan bahwa uang beredar lebih banyak, harta ditumpuk lebih banyak dalam rumah dan seterusnya. Itu merupakan target-target atau incaran mereka. Lalu mengapa siang hari dipilih pelaku untuk beraksi di saat masyarakat beraktivitas jadi pilihan para pelaku? Tampaknya pelaku kejahatan dalam kurung pelaku perampokan belajar betul. Situasi seperti apa, pada jam berapa kira-kira personil polisi sedang sangat-sangat sibuknya dan kemacetan luar biasa tinggi. Dan kalau luar biasa kemacetan, maka kita bayangkan bahwa responsivitas kepolisian juga akan turun. Macet, jalan tertutup, orang lalu lalang, dan seterusnya. Nah, kalau responsivitas polisi sudah dianggap rendah, maka ini juga mendukung pelaku ataupun calon pelaku kejahatan untuk menjadikan siang bolong sebagai waktu yang tanda petik ideal bagi mereka untuk beraksi, untuk melancarkan operasi kejahatan. Terhadap ketiga pelaku, polisi akan mengenakan pasal. Untuk pasal yang diancamkan adalah 365, ayat 1 dan ayat 2, mana ini untuk kurungan jadi 12 tahun maksimal. Namun karena ada korban, kita masih mencari alternatif lain supaya mereka bisa dapat dilakukan hukuman yang berat. Kapolresta Cilacap mengimbau agar pelaku usaha bisa melengkapi perangkat keamanan mandiri karena uang tunai adalah hal yang dicari para perampok saat ini. Di mana para pelaku usaha yang mempunyai usaha retail, agen bank, agen keuangan, termasuk toko emas, di mana toko-toko yang mengepul uang, kami berharap supaya bisa melengkapi, menambahi sistem keamanan masing-masing tempat usaha. Jadi tempat-tempat usaha itu harus dipasang CCTV yang betul-betul maksimal, sehingga pada saat-saat kejadian kita juga mudah untuk mengungkapnya. Namun demikian, saya juga berharap kepada para pelaku usaha, tambahkan sistem-sistem security yang lain. Mungkin ada satpam, ada alternatif-alternatif lain yang mungkin akan mengurangi kesempatan mereka akan melakukan tindakan-tindakan demikian. Cash money itu tanda petik lebih gampang diperoleh karena seketika langsung dapat barang berharganya dan juga gampang untuk dipergunakan. Jadi cash atau uang kas atau dana tunai itu memang paling praktis untuk kemudian diincar sebagai target kejahatan dan juga paling ideal untuk kemudian dihabiskan. Sesederhana itu. Ketimbang kemudian mengincar barang misalnya yang masih harus dijual terlebih dahulu. Nanti